Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan kami dari Farmasi FK Unisula Angkatan 2018, Segi 1, Modul Pengembangan dan Sintesis Obat. Nah, di sini selanjutnya kami dari Segi 1 akan menjelaskan mengenai materi analisis molekular docking. Untuk lebih jelasnya, nanti materi akan disampaikan oleh Rega Puspita Sari dan juga prosedur kerja akan dijelaskan oleh Adina Yunita. Oke, langsung saja. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Rega. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis molekular docking. Jadi dalam analisis molekular docking kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu ada molekular dockingnya. Molekular docking merupakan suatu metode berbasis komputasi yang dapat digunakan untuk mencari pola interaksi yang yaitu reseptor dan ligan. Dan materi yang kedua yang harus kita ketahui itu adalah ligan, di mana ligan itu merupakan molekul obat yang akan diuji cobakan. Kemudian ada protein sebagai inginkan. Kemudian ada istilah juga konformasi yang merupakan bentuk molekul sementara akibat terjadinya rotasi ikatan tunggal. Selanjutnya, berdasarkan jenis ligannya itu, molekular docking dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada protein-protein docking, protein small molecule docking, dan protein DNA RNA docking. Di mana protein-protein docking itu melibatkan dua protein berbeda dengan ukuran yang relatif sama. Pada umumnya, permukaan bagian protein reseptor yang berfungsi sebagai lokasi docking atau docking site-nya cenderung lebih datar atau planar jika dibandingkan protein reseptor pada protein small molecule docking. Yang docking yang melibatkan sebuah molekul berukuran besar yaitu protein reseptor dengan sebuah molekul berukuran kecil yaitu ligan. Selanjutnya berdasarkan molekular docking dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada flexible docking, di mana dua molekul yang akan dipasangkan itu diperlakukan sebagai molekul yang fleksibel. Pada aplikasinya, fleksibilitas salah satu atau kedua molekul yang akan didocking tetap relatif dibatasi atau disederhanakan. Yang kedua itu ada semi-flexible docking, di mana dua molekul yang akan dipasangkan diperlakukan secara berbeda atau asimetris. Salah satu molekulnya atau biasanya itu molekul yang berukuran lebih kecil atau ligan itu dibuat bersifat fleksibel, sedangkan molekul yang berukuran lebih besar yaitu protein reseptornya diperlakukan sebagai molekul yang rigid. Yang ketiga ada rigid docking. Nah, pada metode ini, molekul yang akan dipasangkan atau didockingkan diposisikan sebagai objek yang bersifat rigid. Artinya, kedua molekul yang digunakan dikondisikan untuk tetap atau tidak mengalami perubahan konformasi selama proses docking sedang berlangsung. Tujuan melakukan analisis docking itu, yang pertama, docking itu berupaya untuk menemukan orientasi geometri yang nyaman antara ligan dan makromolekul ketika saling berikatan untuk Tujuan yang kedua itu agar dapat mengkarakterisasi situs ikatnya. Kemudian untuk menggambarkan orientasi antara ikat dan mengevaluasi kekuatan dari interaksi antara ligan dengan reseptornya. Adapun komponen docking itu, yang pertama, ada representation of receptor binding site dan ligan, yaitu untuk mendapatkan tempat ikatan pada reseptor yang representatif sebagai tempat aksi obat, maka terlebih dahulu dilakukan preparasi protein target yang diinginkan, serta dilakukan penggambaran struktur senyawa obat atau ligan dalam bentuk 2D atau 3D. Kemudian yang kedua itu ada search algorithm yang merupakan sistem yang dapat menghitung atau mendeskripsikan sejumlah konformasi molekul yang memungkinkan dalam binding site atau biasa disebut juga sebagai pose.
Akurasi search algoritma perlu dilakukan untuk melihat apakah prediksi pose yang dihasilkan akurat atau tidak. Akurasi docking umumnya diukur menggunakan RMSD. Yang ketiga ada scoring function, di mana scoring function ini berfungsi untuk menghitung skor atau binding affinity untuk pose tertentu, disebut juga sebagai skor. Scoring function mempresentasikan energi bebas Gibbs yang diperlukan untuk terjadinya ikatan antara protein dengan ligan. Nah, dari masing-masing variasi preparasi ligan pada molecular docking itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang pertama itu dari konformasi aktif ligan asli mempunyai kelebihan dia itu tidak perlu adanya preparasi ligan, dan kelemahannya itu mengesampingkan fakta bahwa tidak diketahui konformasi aktif ligan yang tidak memiliki struktur kristal. Untuk variasi yang kedua itu konformasi stabil ligan memiliki kelebihan tidak lagi bias terhadap konformasi aktif, namun memiliki kekurangan banyak aplikasi dan metode komputasi yang mengklaim mampu menghitung konformasi stabil. Yang terakhir ada kombinasi beberapa konformasi. Nah, kelebihan dari kombinasi ini yaitu merupakan penyempurnaan dari konformasi stabil ligan, namun menggunakan metode komputasi yang lebih menggunakan multikonformasi sebagai input file akan mengakibatkan hasil jauh lebih banyak. Terima kasih. Selanjutnya untuk mekanisme kerjanya akan disampaikan oleh Adina. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang molecular docking, di mana yang pertama kali itu preparasi ligan menggunakan aplikasi Yesara. Nah, untuk aplikasinya itu nanti akan terlihat seperti ini tampilannya. Kemudian pertama yang akan kita lakukan yaitu pempreparasi protein. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuka filenya terlebih dahulu dengan klik float. Apabila filenya sudah tersedia, kemudian klik PDB file atau protein data bank. Kemudian pilih file yang akan digunakan. Nah, kemudian pilih file yang akan digunakan. Nah, di sini kami menggunakan file 6COX. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan struktur seperti ini, di mana apabila kita mengklik salah satu atom, nah nanti akan muncul penjelasan mengenai atom tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya dilakukan penghilangan pengotor, molekul pengotor. Ini dengan klik edit, kemudian delete, kemudian molekul. Nah, molekul yang akan dihilangkan ini dalam kode B. Jadi pada sequence ini kita klik huruf B-nya. Nah, kemudian untuk di kolom name juga diklik huruf B, kemudian belongs to diklik all. Nah, kemudian klik OK. Nah, nanti terlihat bahwa sudah terjadi pengurangan molekul pada struktur. Kemudian dilakukan penghilangan residu dengan cara yang sama, yaitu klik edit, kemudian delete. Nah, bedanya di sini kita memilih residu. Nah, untuk residu yang akan kita hilangkan ini dengan nama NAG atau N-asetil glukosamin. Pada bagian name, klik NAG, kemudian pada bagian belongs to, klik all. Kemudian langsung klik OK. Nah, jadi pengurangan struktur juga ya di tampilan layar. Kemudian
kita menambahkan atom hidrogen karena pada struktur kristal ini tidak dapat memprediksi adanya atom hidrogen, sehingga kita harus menambahkan secara manual dengan klik edit, kemudian klik add, kemudian ini ada pilihan hydrogen stove, pilih yang all. Nah, bulatan yang berwarna kecil ini merupakan atom hidrogen, seperti penjelasan di tampilan. Kita simpan file ini dengan cara file, kemudian save as. Nah, kemudian pilih yang Yasara Object. Jangan lupa untuk mengklik di kolom objek, kemudian ketik file namanya. Sini saya akan mengetikkan COX2 dan pilih tempat penyimpanannya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian jangan langsung ditutup. Untuk aplikasi Yasaranya, kita masih akan melakukan penghapusan residu. Jadi klik edit, kemudian delete, kemudian pilih residu. Kemudian pilih S58 atau asam amino yang tidak diperlukan. Dan kolom belongs to diklik all, dan pada kotak negative name ini di checklist, kemudian klik OK. Nah, ini sudah terlihat terdapat pengurangan struktur. Jadi strukturnya tinggal segini. Kemudian kita simpan filenya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu klik file, kemudian save as. Kemudian pilih other file format. Kemudian jangan lupa untuk mengklik objek dan carilah format mol2. Nah, ini mol2, ya, sipil mol2 ini. Kemudian seperti tadi diklikkan, diketikkan nama, dan pilih tempat penyimpanannya. Kemudian klik OK. Oke, jadi untuk preparasi ligan pada aplikasi Yasara sudah selesai. Kita akan beralih ke preparasi ligan menggunakan aplikasi Marvin Sketch. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mempreparasi ligan. Untuk langkahnya hampir sama seperti sebelumnya. Jadi kita akan membuka filenya terlebih dulu dengan klik file, kemudian pilih load, kemudian pilih Yasara Object. Nah, di sini kita pilih file yang tadi telah kita simpan dengan nama COX2. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul struktur seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian kita melakukan penghapusan residu seperti sebelumnya. Jadi kita klik edit, kemudian di delete, pilih delete, kemudian pilih residu. Kita di sini memilih residu dengan kode S58 seperti sebelumnya. Kemudian klik belong to all, kemudian negative name-nya di checklist dan diklik OK. Nah, untuk kemudian kita simpan, save as dengan format other file format, kemudian objeknya diklik dan kita pilih formatnya
sama seperti tadi, mol 2. Kemudian file name-nya ditulis kemudian pilih tempat penyimpanannya, kemudian klik OK. Nah, untuk penggunaan aplikasi Yesara sudah selesai, kemudian nanti kita akan berlanjut menggunakan aplikasi Marvin Sketch. Di mana nanti pada aplikasi Marvin Sketch ini akan menggambarkan struktur 2 dimensi dari ligan, kemudian juga menggambarkan besarnya interaksi antara reseptor dengan ligan. Jadi kita klik file untuk memilih file untuk membuka. Kita klik file untuk membuka file yang akan kita gunakan. Kemudian open. Kemudian kita pilih file RPF ligan yang tadi kita telah simpan. Kemudian klik open. Nah, dia akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian kita akan melihat strukturnya dalam 2 dimensi dengan mengklik structure. Kemudian klik clean 2 dimensi. Ini kemudian diklik clean in 2D. Nah, dia akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi strukturnya berubah menjadi tampilan 2 dimensi. Kemudian kita akan melihat optimasi protonasinya dengan mengklik tools, kemudian pilih protonation, kemudian klik yang measure microspecies. Nah, untuk measure microspecies ini nanti kita akan melihat dalam pH darah yaitu 7,4, kemudian diklik OK. Tetap diklik OK. Nah, nanti terlihat ya untuk strukturnya seperti ini. Kemudian disimpan dengan klik file, kemudian di save as. Dan diklik save. Kemudian selanjutnya kita akan melihat konformasinya. Apakah sesuai dengan reseptornya dengan mengklik tools, kemudian pilih confirmation, pilih conformer. Nah, kemudian langsung pilih OK. Nah, sini akan terlihat bagaimana interaksi antara ligan dengan reseptornya. Dan di sini juga akan terlihat energi yang dibutuhkan pada saat interaksi. Dia ada sekitar 10 konformasi, 10 bentuk konformasi, di mana ada konformasi 9 dan 10 ini memiliki energi yang paling besar di antara yang lainnya, yaitu memiliki energi 96,15 kilokal per mol. Kemudian klik file, di save. Dengan nama showx2, dan klik save.
Jadi itulah langkah-langkah dalam mempreparasi protein, ligan, dan melihat interaksinya dengan aplikasi Yasara dan Martin Sketch. Saya kembalikan ke Asmahan. Ya, jadi itu tadi terkait materi analisis molecular docking menggunakan aplikasi Yasara dan juga Marvin Sketch. Semoga yang disampaikan dari SG1 ini bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan dan dimengerti secara mudah. Mohon maaf apabila dari SG1 ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.